Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syak Muhammad Akli Chandra dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perbaikan sistem pengelolaan manajemen sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan produksi pada CVTAS Block. Langsung saja ke pendahuluan. Dewasa ini kebutuhan akan pembangunan terutama jalan sangatlah pesat. Hal ini mengakibatkan banyaknya usaha pendukung pertumbuhan tersebut, dimulai dari usaha hot mix semen hingga paving block. Persaingan antar usaha tersebut semakin ketat seiring mulai banyak bermunculan usaha serupa. Salah satu kunci agar tetap eksis dalam persaingan usaha tersebut adalah kualitas yang selalu terjaga dan juga ketersediaan barang bagi para konsumen. Dalam memastikan ketersediaan stok dan juga menjaga kualitas produk dibutuhkan manajemen yang baik dalam mengontrol setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. Dimulai dari membuat SOP atau standar operasional produksi yang baik dan benar, hingga mengontrol motivasi dari tiap pekerja agar output dari apa yang mereka lakukan di pabrik menjadi maksimal. Dengan demikian, sangat penting bagi suatu pabrik memiliki sistem manajemen pengelolaan pekerja yang sesuai dengan tujuan pabrik tersebut. Untuk terus menjaga output dari para pekerja semaksimal mungkin, dibutuhkan dukungan dari berbagai elemen pada suatu pabrik, dan salah satunya adalah sumber daya manusia atau pekerja itu sendiri. Sumber daya manusia menjadi salah satu elemen kunci dalam sebuah organisasi, di mana sumber daya manusia dapat menentukan kualitas dari produk atau jasa yang dihasilkan. Dengan demikian, sebuah organisasi harus terus-menerus dan berkesinambungan dalam menjaga performa dari sumber daya yang dimilikinya. Lanjut ke latar belakang. Faktor-faktor yang menjadi pengaruh berkurangnya performa dari sumber daya yang dimiliki sangatlah banyak. Salah satunya adalah tingkat kepuasan kerja sumber daya manusia. Tingkat kepuasan kerja sumber daya manusia atas pekerjaannya memiliki dampak signifikan dalam berjalannya sebuah organisasi. Pekerja dengan tingkat kepuasan yang tinggi akan lebih termotivasi dalam bekerja dan juga memiliki output yang tinggi pula. Sedangkan pekerja dengan tingkat kepuasan yang rendah, maka motivasi akan bekerjanya juga rendah, sehingga menghasilkan output yang rendah juga. Nah, kepuasan kerja adalah konsep teori lama yang sudah banyak dibahas oleh para ahli. Menurut Stephen P. Robbins dalam bukunya menyatakan, kepuasan kerja adalah sikap umum seorang terhadap selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima atau insentif dengan banyaknya yang mereka yakini akan dapatkan. CVTS Jaya Blok adalah perusahaan yang bergerak pada bidang produksi paving block di daerah Tangerang Selatan. Perusahaan ini memiliki pabrik di daerah Perumpung, Kabupaten Bogor. CVTS Jaya Blok memproduksi banyak variasi bentuk dan model paving block dengan beberapa tipe standar kualitas yang dijual di pasaran. Lanjut ke perumusan masalah. Pada ketatnya persaingan antar kompetitor dalam memperebutkan pasar, CVTS Jaya Blok masih belum memperhatikan tingkat kepuasan dari pekerja yang mereka punya. Sehingga terjadinya pengurangan performa terkhusus pada bagian produksi. Hal ini dapat berakibat pada tidak maksimalnya kinerja pegawai, berkurangnya pegawai, dan berkurangnya minat kerja dari pegawai. Sehingga berujung pada permasalahan lainnya, yaitu berkurangnya stok barang di warehouse. Akibat produksi barang yang tidak sesuai dengan barang masuk. Lalu akibat berkurangnya barang di warehouse, maka kebutuhan pasar akan barang tidak terpenuhi, sehingga konsumen ataupun vendor bisa beralih ke kompetitor. Dengan demikian, sangat penting bagi CVTS Jaya Block sebagai salah satu perusahaan produsen paving block untuk memperhatikan tingkat kepuasan kerja dari para pegawainya, identifikasi tingkat kepuasan kerja pegawai, dan juga faktor-faktor yang menyertainya menjadi kunci bagi perusahaan untuk mengukur dan mensiasati strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan produktivitas para pekerja. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah poin pertama, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dari pegawai? Yang kedua, strategi seperti apa yang harus diterapkan oleh CVTAS Jaya Block dalam mengelola sumber daya manusianya, sehingga dapat memberikan output yang maksimal terhadap perusahaan. Lanjut ke tujuan penelitian. Mengacu dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah
Yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dari pegawai pada Civitas Diablo. Dan faktor yang kedua, merumuskan strategi yang harus diterapkan pihak manajemen dalam mengelola sumber daya manusianya, sehingga dapat memberikan output yang signifikan. Lanjut ke batasan penelitian. Pembatasan masalah dalam penyusunan tugas akhir sangat diperlukan guna memudahkan penelitian. Maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah yang pertama, penelitian dilakukan langsung di pabrik dengan objek adalah sumber daya manusia terkhusus bagian produksi. Yang kedua, parameter yang diambil adalah hubungan antar manajemen dengan pekerja, kinerja daripada pekerja, gaji karyawan, organisasi dan manajemen, supervisi dari manajemen, dan pengukuran kepuasan kerja pegawai dari segi ekspektasi dan persepsi pegawai. Dan yang ketiga, penelitian menggunakan metode survei dan wawancara, lalu data tersebut diolah menggunakan metode Employee Satisfaction Index, gap analysis, dan peta kuadrat analysis. Lalu tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep dan teori. Manajemen sumber daya manusia. Jika diartikan dalam suatu proses, manajemen sumber daya manusia adalah pelaku utama dalam berjalannya suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia mengambil peran penting dalam terwujudnya tujuan dari suatu organisasi dan juga turut andil dalam memenuhi kepuasan sumber daya manusia, sehingga tercipta keselarasan kepentingan antar organisasi dan juga sumber daya manusia. Jika diartikan sebagai suatu kebijakan, maka manajemen sumber daya manusia adalah alat organisasi berupa peraturan atau strategi mengenai organisasi dan anggotanya dalam mencapai kesatuan kepentingan dan juga komitmen anggota terhadap tugasnya dan organisasi terhadap kewajibannya sehingga menghasilkan output organisasi yang berkualitas. Jadi bisa diartikan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah alat dan juga usaha dari pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja dari organisasi agar tujuan dari organisasi tersebut dapat terrealisasikan dan biasanya peningkatan yang dilakukan berkaitan dengan sumber daya manusia. Kedua adalah job satisfaction atau kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan perasaan positif yang timbul dari para pekerja dalam menilai pekerjaannya. Dan hal ini diakibatkan oleh pertemuan nilai balas jasa perusahaan dengan tingkat balas jasa yang diharapkan oleh para pekerja. Baik dari segi finansial seperti penerimaan upah atau juga dari segi non-finansial seperti terjalinnya hubungan baik antara para pekerja dengan pihak manajemen sehingga perasaan puas akan pekerjaan meningkat. Lanjut. Faktor-faktor kepuasan kerja. Banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepuasan kerja. Tidak selamanya faktor gaji atau finansial yang paling berperan besar dalam mengukur tingkat kepuasan kerja dari seseorang. Banyak faktor lainnya seperti hubungan antar pegawai dengan pihak pengelola atau manajemen, rasa cinta dan akan pekerjaannya, lingkungan kerja yang mendukung, dan masih banyak lagi. Menurut Handoko dalam bukunya yang berjudul Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, mengatakan bahwa ada beberapa variabel penentu tingkat kepuasan kerja seorang. Antara lain, yang pertama adalah pekerjaan yang menantang. Tingkat kepuasan pekerja dapat dipengaruhi oleh tipe suatu kerjaan. Jika suatu pekerjaan dapat memberikan tantangan kepada para pegawai, maka mereka akan selalu termotivasi dan berkeinginan agar pekerjaannya tersebut bisa terselesaikan dengan hasil yang optimal. Dengan demikian, kemampuan dari para pegawai dapat terasa dengan baik. Tetapi jika beban pekerjaan terlalu menantang, efek yang ditimbulkan malah sebaliknya. Para pegawai akan merasa frustasi, tidak termotivasi, dan merasa gagal karena pekerjaan mereka sangat sulit dan tidak bisa terselesaikan dengan sempurna. Jika suatu pekerjaan tidak memberikan tantangan kepada para pegawai, maka tidak perlu memakan waktu yang lama sehingga para pegawai akan merasa bosan dengan apa yang mereka kerjakan. Dan efeknya adalah tingkat kepuasan kerja menjadi menurun. Sehingga dengan demikian pekerjaan yang memberikan tingkat tantangan yang sedang akan membuat pegawai merasa tidak terbebani dan tidak juga merasa bosan. Penghargaan yang setimpal.
Imbalan balas jasa yang diharapkan oleh para pegawai atas apa yang mereka kerjakan hanyalah balas jasa yang setimpal. Balas jasa yang setimpal atau adil dapat diukur dari kemampuan pegawai itu sendiri dan juga tingkat beban pekerjaan yang mereka terima. Dengan demikian, jika itu terpenuhi, maka pegawai akan merasa adil atas imbalan jasa yang mereka terima. Lanjut. Lingkungan kerja yang mendukung. Para pegawai sangat memperhatikan lingkungan kerja di tempat mereka bekerja. Para pegawai menyukai lingkungan kerja yang tidak terlalu berbahaya dan nyaman. Banyak dari pegawai yang memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena lingkungan kerja di tempat mereka bekerja tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, walaupun gaji yang diberikan biasanya lebih besar. Dengan demikian, kenyamanan dan juga fasilitas yang diberikan menjadi salah satu faktor tingkat kepuasan kerja pegawai. Selain itu, pegawai juga lebih memilih tempat kerja yang berdekatan dengan tempat mereka tinggal. Dengan demikian, mereka tidak akan merasa repot dan butuh banyak usaha agar sampai di tempat mereka bekerja. Dan yang terakhir adalah rekan kerja yang mendukung. Hubungan sosial di tempat bekerja menjadi faktor tingkat kepuasan kerja yang terakhir. Menurut Handoko, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Begitu pula dengan bekerja. Hubungan sosial antar pegawai yang terjalin selama kurun waktu tertentu membuat keeratan hubungan dan motivasi tersendiri. Tidak dapat dipungkiri banyak rekan kerja yang akhirnya menjadi akrab dan hubungan pertemanan tersebut dapat terjalin sampai masa yang akan datang. Hubungan sosial di tempat kerja tidak hanya antar para pegawai saja, tetapi antar pegawai dengan pihak manajemen atau pengelola. Jika hubungan baik terjalin di antaranya, maka kepuasan kerja dari pegawai akan meningkat karena pihak manajemen mendengarkan langsung keluh kesah dari para pegawai itu sendiri. Next-nya ada faktor kepuasan kerja. Jadi ini adalah penelitian terdahulu. Ketika akan melakukan penelitian ini, maka diperlukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang akan dibahas, agar penelitian bisa lebih terarah dan akurat, dan juga mendapat gambaran akan menggunakan jenis metode penelitian yang cocok dengan topik yang akan dibahas. Jadi penelitian pertama dengan judul The Impact of Work-Life Balance on Job Engagement and Turnover Retention, penulis Jaharuddin Nur Syah dan Zainul LN, tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menyebar kuesioner survei kepada 213 eksekutif employee di Klang Valley, Malaysia. Responden terdiri dari berbagai sumber yang secara acak dipilih, baik pekerja yang sudah berkeluarga atau yang belum. Nah, hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan langsung antara keseimbangan kehidupan dan bekerja dengan keterlibatan pekerja dan niatan pekerja untuk keluar dari pekerjaannya. Lalu jurnal yang kedua, berjudul Supervisory Coaching and Performance Feedback as Mediators of the Relationship Between Leadership Styles, Work Engagement, and Turnover Retention. Karya Michael Chin Idris Wood, Awang, and Tukey. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan multilevel, yaitu mencocokkan pemimpin dengan beberapa bawahan dengan mengambil data dari 500 pekerja yang bekerja di 65 perusahaan swasta yang berada di Malaysia. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah author menemukan bahwa para pemimpin organisasi, khususnya di Asia, dapat memfasilitasi secara efektif beberapa aspek human resource development melalui perilaku yang berfokus pada pengembangan yang berfungsi sebagai sumber daya pekerjaan untuk meningkatkan keterlibatan kinerja dari karyawan dan mengurangi niatan karyawan untuk berhenti dari pekerjaannya. Lanjut. Jurnal yang ketiga, berjudul Flexible Human Resource Management and Firm Innovativeness, the Mediating Role of Innovative Work Behavior. Author, Ali Jafid Muhammad Anas, Muhammad Abbas, Atif Ijaz Han, tahun 2017.
Metode penelitian ini menggunakan 153 sampel dari manajer level atas dan menengah dari perusahaan teknologi terkemuka. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa jika sebuah organisasi melakukan fleksibilitas pada bagian pengelolaan sumber daya manusianya dengan cara mendiversifikasikan dan menyesuaikan keterampilan, perilaku, dan juga fungsi karyawan, maka akan berdampak pada meningkatnya perilaku kerja produktif karyawan yang berarti produktivitas kerja dan efisiensi bekerja meningkat, sehingga dapat menghasilkan output dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang memadai. Yang keempat, berjudul The Importance of Work-Life Balance on Employee Performance Millennial Generation in Indonesia. Pengarang Christian Iradendi Waller, Destria Kurnianti, Siti Fatimah, dan Zahra S. Martono. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sistematis, meliputi merumuskan pertanyaan, melakukan tinjauan literatur sistematis, menyaring dan memilih artikel terkait, melakukan analisis dan sintetis temuan kualitatif, dan menerapkan kontrol kualitas. Hasilnya adalah sangat penting untuk mengimplementasikan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan untuk pekerja dan perusahaan. Hasil dari studi ini juga bisa digunakan oleh perusahaan sebagai referensi strategi untuk meningkatkan tingkat keseimbangan kehidupan dan pekerjaan dari pekerja, yang dimana akhirnya meningkatkan komitmen dan perbaikan performa dari pekerja dan juga perusahaan. Dan yang terakhir, jurnal terakhir berjudul Relationship Between Compensation and Employee Productivity dari Emmanuel Erastus Yamoah. Penelitian dilakukan dengan melakukan survei deskriptif guna mengumpulkan data dari karyawan Ghana Commercial Bank di Greater Accra Region of Ghana. Kemudian data diolah dalam bentuk statistik deskriptif percent square digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antar kompensasi dan produktivitas karyawan. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antar kompensasi pekerja dengan pekerjaannya. Pemilik perusahaan perlu melakukan penawaran kepada karyawan mereka mengenai paket kompensasi yang biasa mereka yang bisa membuat karyawan betah berada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian biasanya memiliki landasan sehingga hasil dari penelitian tersebut menjadi valid dan relevan, sehingga data-data hasil dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebuah penelitian harus memiliki metode penelitian sebagai dasar penelitiannya. Yang pertama, jenis penelitian. Berdasarkan jenisnya, penelitian biasanya digolongkan menjadi dua jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam pelaksanaannya bersifat penggambaran dan menggunakan analisis yang mendetail. Penelitian kualitatif memiliki konsep dasar konstruktivisme yang berarti objek yang diamati atau diteliti bersifat alamiah. Hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dalam proses penelitiannya harus mengeksplorasi situasi sosial yang detail dan menyeluruh. Penggunaan metode ini selaras dengan topik yang dibahas, yaitu untuk menggambarkan kejadian secara faktual, tidak untuk menguji hipotesis atau membuat prediksi, dan pada proses pengumpulan datanya dilakukan secara observasi. Jenis-jenis data dan informasi. Informasi tentang penelitian. Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah selama 1 bulan, karena selain membandingkan antar laporan kinerja pegawai menggunakan data terdahulu, banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari pegawai, sehingga untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka penelitian dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan. Lokasi penelitian adalah pabrik paving block milik CVTS Jablok. CVTS Jablok adalah perusahaan swasta yang didirikan sejak tahun 2000, yang berlokasi di Desa Curug, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.
CVTS Jaya Blok memiliki kantor yang terletak di Jalan Buaran Gardu, Serpong, Tangerang Selatan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang konstruksi pembangunan atau lebih tepatnya sebagai produsen konkrit blok yang biasanya banyak digunakan untuk pengganti cor untuk jalanan atau sebagai pemanis karpet rumah, jalan setapak, dan juga halaman taman. Pada saat ini, CVTS Jaya Blok hanya memiliki satu tim unit produksi yang beranggotakan sebanyak 5 orang pekerja. Dalam proses produksinya, unit tim produksi menggunakan mesin pres hidrolik dengan output yang berbeda-beda. Lokasi pabrik paving block ini dipilih sebagai tempat penelitian karena telah terjadi penurunan minat kerja para pekerja dan para pekerja yang tidak betah lalu memilih berhenti bekerja, sehingga para pekerja yang awalnya berjumlah puluhan orang semakin lama semakin berkurang, sehingga sekarang hanya menyisakan satu unit tim produksi saja. Jenis data penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan juga data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara langsung kepada pihak terkait, yaitu unit tim produksi. Hasil wawancara tersebut berupa persepsi, tanggapan, dan juga harapan dari karyawan terhadap parameter yang ditanyakan. Tujuannya adalah sebagai tolak ukur tingkat kepuasan pekerja pada CVTS Jaya Blok. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data seperti data laporan produksi selama sebulan pada periode sebelumnya, data jadwal masuk pekerja, data perhitungan gaji, data bonus, serta data lainnya yang dapat mendukung dalam penyusunan penelitian ini. Nah, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data sebelum merumuskan akan menggunakan metode apa dalam penelitian, maka sebaiknya terlebih dahulu melakukan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan agar penelitian memiliki landasan sehingga pembahasannya tidak melenceng, sehingga permasalahan menjadi mengerucut. Selain itu, studi pustaka juga bermanfaat sebagai referensi atas penelitian yang kita lakukan. Dengan menyamakan topik pembahasan, maka bisa lebih mudah menemukan metode penelitian yang memiliki korelasi antar penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, menggunakan metode yang mengukur tingkat kepuasan pegawai, yaitu ESI atau Employee Satisfaction Index. Kemudian hasil perhitungan akan dianalisis menggunakan gap analysis, peta kuadran, dan juga menggunakan statistika untuk mengetahui prioritas perbaikan yang harus dilakukan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi langsung dan juga wawancara. Teknik observasi langsung dilakukan guna mendapatkan keadaan real di lapangan serta menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari para pekerja. Observasi langsung dilakukan dengan cara mengamati proses produksi, berinteraksi dengan unit tim produksi. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terkait topik pembahasan kepada responden. Dalam kasus ini responden adalah unit tim produksi. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengukur tingkat validitas kepuasan. Yang terakhir adalah metode pengolahan data. Setelah data diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah pengujian validitas untuk mengetahui apakah hasil dari wawancara dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur kondisi yang ada. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui mutu dari sebuah penelitian. Uji validitas dan juga reliabilitas dilakukan terhadap data yang diambil dari 5 orang responden, lalu diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 11 dan Microsoft Office Excel tahun 2016. Setelah hasil uji validitas dan reliabilitas data, maka dilakukan pengolahan data seperti pertama perhitungan profil kerja, pengukuran ESI, gap ekspektasi dan persepsi pegawai, peta kuadran, dan klasifikasi saran dari responden. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.